فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Di antara pertanyaan selanjutnya kepada beliau rahimahullah yaitu tentang hukum tawasul dengan kedudukan dan keberkahan serta kemuliaan. Ya, kedudukan, keberkahan dan kemuliaan. Di mana penanya mengatakan hal at-tawassul yajuzu bil jah wal barakah wal hurmah ka ay yaqulu al insan Allahumma fa'al li kada bi jahi syekh fulan aw bi barakati syekh fulan aw bi hurmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahwa dhalik afiduna afadakumullah. Ya. Penanya tersebut bertanya dengan mengatakan apakah tawasul dibolehkan dengan apa? Dengan kedudukan ataupun dengan keberkahan, dengan kehormatan. Seperti seseorang mengucapkan, ya Allah, ya lakukanlah untukku, ya lakukanlah untukku ini dan itu. Dengan apa? Dengan kedudukan Syekh Fulan atau keberkahan Syekh Fulan atau dengan kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang sejenisnya. Ya. Afiduni. Ya, afiduna afadakumullah. Berikanlah faidah kepada kamu, mudah-mudahan Allah memberikan faidah kepadamu. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Adapun jawaban beliau rahimahullah adalah at-tawassul bil jah wal barakah wal hurma wal haqq laisa bijaiz inda jumhuri ahli ilm. Bahwasanya tawasul dengan kedudukan, dengan keberkahan atau barakah, atau dengan kehormatan, atau dengan hak seseorang, ini adalah tidak dibolehkan menurut apa? Menurut pendapat jumhur ahli ilm. Jumhur ahli ilm. Lianna tawassulat tauqifiyah la yajuzu minha illa ajazahu syara'. Karena apa? Tawasul itu sifatnya tauqifi, sifatnya paket dari apa-apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Karena itu termasuk bagian dari ibadah. Yang la yajuzu minna illa ma ajazahu syara', yang tidak dibolehkan kecuali apa-apa yang dibolehkan dalam syariat. Walam yarid fi syara' ma yadullu ala hadhihi tawassulat, dan tidak pernah didapati di dalam syariat yang menunjukkan bolehnya tawasul semacam itu. Tawasul semacam itu yaitu bertawasul dengan kedudukan, dengan keberkahan atau kehormatan seseorang. Fala yaqulul insan, maka tidaklah seseorang itu mengucapkan Allahumma ighfirli bihaqqi fulan, ya Allah ampunilah aku dengan kedudukan fulan, au bihaqqi Muhammad, atau kedudukan Muhammad, au bihaqqi shalihin, atau kedudukan para orang-orang saleh, au bihaqqil anbiya, au bihaqqi au bijahil anbiya, au bihurmatil anbiya, au bibarakatil anbiya, au bibarakatis shalihin, au bibarakati Ali, au bibarakati Siddiq, au bibarakati Umar, au bihaqqis sahaba, au haqqi fulan. Kada kullu hada la yajuz. Ya, hada khilaful masyru' wa bid'ah. Ya, bahwasanya beliau rahimahullah mengatakan janganlah seorang itu mengucapkan dalam doanya ya Allah ampunilah aku dengan hak fulan atau hak Muhammad atau haknya para salihin atau haknya para nabi atau kedudukan para nabi atau kehormatan para nabi atau keberkahan para nabi atau keberkahan para orang-orang saleh atau keberkahan Ali atau keberkahan As-Siddiq maksudnya Abu Bakar atau keberkahan Umar bin Khattab atau keberkahan para sahabat atau keberkahan fulan dan fulan. Nah, ini semua tidak dibolehkan. Ini semua tidak dibolehkan. Ini menyelisih apa-apa yang disyariatkan dan merupakan bid'ah. Merupakan bid'ah. Wa huwa laisa bisyirkin lakinnahu biha. Itu tidak termasuk bagian syirik, akan tapi itu adalah merupakan bid'ah. Walam yarid fil as'ilah allati da'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ashabu radhiyallahu anhum. Di mana tidak ada didapati dalam ya doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula doa-doa para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu adalah merupakan kebaikan, maka mereka sudah mendahului kita. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalaulah seseorang bertawasul dengan kedudukan fulan, kedudukan para nabi, dengan haknya mereka,
Itu dibolehkan niscaya para nabi, niscaya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendahului kita, karena tidak ada kebaikan kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ma yatawassalu bima syara'ahu Allah bi an asma'ihi wa sifatihi wa min tauhidihi wal ikhlasu lahu. Ya, wa min al-a'mal as-salihat. Hadhihi al-wasail. Akan tapi bertawassul itu adalah dengan apa-apa yang disyariatkan Allah. Ya, seperti dengan asma Allah dan sifat-sifatnya, dengan bertauhid kepadanya, ikhlas kepadanya, ya, dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Ini semua adalah cara-cara yang kita gunakan dalam tawasul kita, yaitu kita bertawasul dengan asma'ullah wa sifatihi, bertawasul dengan tauhid dan ikhlas kepadanya, bertawasul dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah adalah nama-nama yang husna, maka apa? Berdoalah kalian dengannya. Ya, fatukul masalan, ya, misalkan kita mengucapkan Allahumma ighfirli bi rahmatika innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dengan rahmat-Mu, sungguhnya Engkau Maha mengampuni dan Maha memberikan rahmat, atau Maha pengasih. Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya berikanlah, kasihanilah aku, sungguhnya Engkau adalah yang Maha pengasih di antara para pengasih atau penyayang. Allahumma ahsin ilayya. Ya Allah, ya berikanlah kebaikan kepadaku. Allahumma adkhilna jannata. Allahumma adkhilna al-jannah birahmatika wa fadlika wa ihsanik. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu dan karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Ini juga termasuk tawassul di dalam doa kita. Dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjini minan nar wa'fu anni ya Rahman ya Rahim ya Afu ya Karim wa ma asbaha dzalik. Contoh yang lain adalah, ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka, maafkanlah aku, wahai yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang Maha memaafkan dan yang Maha Mulia, atau yang sejenisnya. Ini adalah tawasul-tawasul yang kita menyebutkan di dalamnya nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Au bitauhid wal ikhlas lillah, atau dengan cara atau dengan tauhid ataupun kita ikhlas kepadanya dalam ibadah. Misalkan kita mengucapkan Allahumma ighfirli li'anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta li'annaka al-wahid al-ahad mustahiqul ibadah. Ya, ini juga termasuk bentuk tawasul dengan mentauhidkan Allah, dengan ikhlas beribadah kepadanya. Ya Allah, ampunilah aku, sungguhnya aku ini bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. Engkau adalah satu, ya, yang maha satu, yang berhak untuk diibadahi. Atau engkau mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta, seperti halnya yang sudah kita pernah sampaikan yang ada dalam hadis. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan yang ada dalam hadis. Maka ini dibolehkan. Ini adalah perkara-perkara yang disyariatkan. Au tatawassal bi amalika at-thayyibah, atau bertawassul dengan amal-amalmu yang saleh, dengan amal-amalmu yang saleh. Sebagaimana disebutkan, ya, dalam contoh mengucapkan Allahumma firli bi imani au bi imani bika wa bi mahabbati lak. Ya Allah, ampunilah aku dengan keimananku kepadamu dan kecintaanku untukmu. Au bi imani bi nabiyyik wa bi mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan keimananku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan cintaku kepadanya. Allahumma arhamni bi taati laka wa ittiba'i li syariatik, atau ya Allah, ya, kasihanilah aku, rahmatilah aku dengan ketaatanku kepadamu. Ini adalah bentuk amal saleh, ketaatan, ya, dan ittiba'ku kepada syariatmu. Allahumma arhamni bi birri walidai, ya Allah, ya, berikanlah rahmat kepadaku dengan berbuat baikku kepada kedua orang tuaku. Allahumma arhamni bi iffati anil fawahish.
Allahumma arhamni biadail amanah wa nushi lillahi wal ibad wa ma asbaha dzalik. Ini adalah contoh-contoh seseorang ya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang saleh. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, dalam masalah ini yaitu berkaitan dengan tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh terdapat dalam Sahihain ada kisah yang sangat menarik. Kata beliau rahimahullah, "Wa min hadzal bab ma sabata fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalam masalah ini, dalam bab ini, artinya bab bertawasul dengan amal saleh, adalah ada riwayat di dalam kitab Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna salasatan ya awahumul mabit ila ghar, fi riwayah ukhra awahumul matar ila ghar, di mana ada 3 orang yang terdorong yang menjadikan mereka bermalam dalam sebuah gua, atau dalam riwayat yang lain karena hujan sehingga mereka masuk di dalam gua. Fi al-jabal fadakhalu fi, di dalam gunung, ya, gua tersebut dalam gunung, kemudian mereka masuk ke dalamnya. Fanhadarat alaihim sakhrah min a'lal jabal fasuddatil ghar alaihim. Lalu dari atas gunung tersebut jatuhlah batu besar sehingga menutupi pintu gua tersebut. Sehingga mereka terperangkap di dalamnya. Wa kanat sakhrah 'azimah la yastati'una daf'aha, dan di mana gua tersebut adalah besar, yang di mana tidak boleh di mana gunung tersebut batu tersebut besar, yang di mana mereka tidak mampu untuk melakukan untuk mendorongnya. Faqalu fi ma bainahum, maka mereka berkata di antara mereka, artinya saling berbincang, saling membicarakan masalah tersebut, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Ya, kalian tidak akan selamat dari batu tersebut, artinya batu tersebut tidak akan terbuka kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh kalian. Maksudnya dengan menjadikan amal-amal saleh kalian sebagai wasilah. Fada'u Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma innahu kana li abwa Allahumma innahu kana li abawan shaykhan kabiran. Ya Allah, sesungguhnya aku ini memiliki 2 orang tua, itu memiliki orang tua yang sudah tua. Wa kuntu la aghbaqu qablahum ahlan wala mala, di mana saya tidak melakukan atau memberikan minuman susu kepada kedua orang tuaku di malam hari, sebelum tidak memberikan minum kepada keluargaku, kepada anak-anakku, dan tidak juga kepada hartaku, kecuali aku memberikan minum kepada mereka terlebih dahulu. Wal ubuq, maksudnya di sini adalah wal ghubuq, maksudnya yaitu al-laban alladhi yashrabuhu an-nas ba'dal isya, yaitu laban atau susu yang diminum oleh manusia setelah isya. Wa kana hadza min adatil Arab, dan ini adalah merupakan kebiasaan orang Arab, yaitu mereka yasaqiyud duyuf wal ahl al-laban fil lail, di mana mereka biasa melakukan di malam hari memberikan minum kepada tamu-tamu dengan laban tersebut, dan juga dengan pada keluarga mereka. Nah, sehingga di sini orang tersebut tidak memberikan kepada anak dan istrinya kecuali setelah beliau memberikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Yaqul, di mana dia mengatakan kuntu la aghbaq qablahuma ahlan wala mala, saya tidak memberikan minum susu di malam hari kepadanya, sebelum tidak memberikan minum susu kepada keluarga atau kepada harta, kecuali
ya kepada beliau, kepada mereka berdua terlebih dahulu. Ya. Wa innahu nabi talabus syajar dzata lailatin falam aru alaihima illa fi akhiril lail. Di mana menjadikan saya terlambat, ya, karena mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di malam hari, mencari kayu di malam hari. Falam aru alaihima illa fi akhiril lail, di mana saya tidak kembali kepada mereka berdua kecuali di akhir malam. Akhirnya yakni mutaakhiran, ini dia pulang ke rumah terlambat. Fawajadahuma naimain, lalu dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tertidur. Fawaqafa, lalu dia diam. Wa qadah ala yadihi, sedangkan tempat yang ada labanya di dalamnya, ya, dia berada di tangannya. Yang tadir istiqadahuma, ya, menunggu sampai orang tuanya bangun, menunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Falam yastaiqidu hatta barikal fajar, di mana kedua orang tuanya tidak bangun kecuali sudah mendekati fajar, sudah fajar, ya. Qala, maka dia mengatakan, qala Allahumma in kunta ta'lamu annani fa'altu hadha ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata hanya karena wajahmu, mengharapkan wajahmu, maka, ya, fafruj anna ma nahnu fi, maka singkirkanlah dari apa yang kami berada di dalamnya. Jadi berikanlah jalan keluar dari apa yang kami berada di dalamnya. Farajatis sakhrah, maka batu tersebut terbuka sedikit, ya. Walakin la yastati'una an yakhrujahuma ruju, akan tapi mereka masih belum bisa keluar. Wa qala tsani, kemudian yang kedua berkata, ya, di antara orang tersebut, karena tadi 3 orang, yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu am uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Ya Allah, saya dulu, ya, memiliki seorang anak perempuan paman, ya, memiliki seorang anak perempuan paman, misanan, yang saya mencintainya, menyukainya seperti cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Wa ini aradtuha an nafsiha fa'abat alayya, di mana saya merayunya, memintanya, merayunya dan mengajaknya untuk berbuat mesum, untuk berbuat zina dan seterusnya, maka dia menolaknya. Tsumma innaha alamat biha sanah ay hajah, lalu dia, ya, terdapat atau mendapati musibah sehingga dia membutuhkan kebutuhan yang banyak. Faja'at ilayya tatlub raf, ya, lalu dia datang kepadaku meminta bantuan kepadaku. Faqultu laha, maka saya mengatakan kepadanya, illa antumakkinini min nafsik, kecuali engkau, ya, mau saya gauli. Ya, akhirnya fattafaqa ma'ahu, dia sepakat dengannya ala mi'atin wa ishrina dinar. Ya, sepakat dengan 120 dinar. 120 dinar ini uang dinar adalah sangat besar nilainya. Famakanathu min nafsiha. Maka dia sudah bersiap-siap berada di posisinya di atasnya. Falamma jalasa baina rijlaiha, lalu ketika dia duduk di atas dua kakinya, sudah duduk berada di atas kaki wanita tersebut, qala lahu, lalu perempuan tersebut mengatakan kepadanya, ittaqillah wa la tufdil khatam illa bihaqqi, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan janganlah pecahkan cincin kecuali dengan cara yang benar, Faqama khaifan minallah wa taraka adh-dhahab wa taraka al-fahisha, lalu dia berdiri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkan emas atau dinar yang dia berikan kepada wanita tersebut, dan dia meninggalkan perbuatan fahisyah tersebut. Tsumma qala, dia mengucapkan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu hadha ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang saya lakukan tersebut itu adalah semata-mata mengharapkan wajahmu, maka keluarkanlah kami di mana kami berada di dalamnya. Famfarajat as-sakhrah, lalu batu tersebut terbuka sedikit.
ya ziyadatan ya lakin la yastati'una al-khuruj, akan tapi mereka tetap belum bisa keluar. Tsumma qala tsalis, lalu orang yang ketiga berkata, Allahumma innahu kana li ujara a'taitu likulli ajirin haqqahu illa wahidan taraka ajrahu fasammartuhu lahu ay namaituhu lah. Ya Allah, dulu saya memiliki beberapa pegawai, ya, di mana saya sudah memberikan pada setiap pegawai upahnya, haknya, kecuali ada satu orang di antara mereka yang meninggalkan gajinya, yang memberikan upahnya, lalu upah tersebut saya kembangkan, ya, saya kembangkan hatta sara lahu ibil wa baqar wa ghanam wa raqiq, sampai apa? Sampai uang tersebut atau gajinya saya kembangkan tersebut sehingga ada mendapatkan hasil, ya, ada di sana onta, ada sapi, ada kambing, ada juga budak, ya, ada juga budak. Tsumma jaa yatlubu ajrahu fakultulah, lalu dia datang kepadaku meminta gajinya, meminta upahnya dulu. Maka saya mengatakan kepadanya, kullu ma tarahu min ajrik, ya, setiap apa yang kamu lihat, semua apa yang kamu lihat tersebut adalah upahmu. Faqala, dia mengatakan kepadanya, ittaqillah wa la tastahzi'u bi, ya, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau menghinaku, mengejekku. Fakultulah, maka saya mengucapkan kepadanya, saya berkata kepadanya, ya innillah astahzi'u bik, saya tidak mengejekmu, tidak menghinamu. Kulluhu min ajrik fastaqahu kullahu, semuanya itu adalah upahmu, di mana dia telah mengembangkannya tadi. Lalu dia mengambil seluruhnya. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu hadha ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika engkau mengetahui ini adalah perbuatan yang, ya, dalam rangka mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka singkirkanlah batu tersebut, keluarkanlah kami dari apa yang ada yang menimpa kami. Fangfarajatis sakhra, lalu batu tersebut pun terbuka. Wa kharaju bi asbab hadhihi da'awat wa hadhihi al-a'mal as-salihah, ya, akhirnya mereka pun keluar, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab-sebab doa-doa tersebut, yaitu dengan doa, dengan menggunakan atau dengan tawassul amal salih. Fad-du'a bihada wa asbahahu du'aun thayyib wala ba'sa bih. Doa yang seperti ini ataupun yang sejenisnya adalah doa yang bagus, ya, tidak mengapa untuk dilakukannya. Wa wasilah salihah, dan itu adalah merupakan wasilah, bentuk qurbah yang saleh, yang baik. Amma doa bi haqqi fulan atau bi jahi fulan atau bi barakati fulan atau bi hurmati fulan fa hadza la asla lahu. Adapun doa di dalamnya terdapat, ya, penyebutan dengan hak fulan, dengan sebab kedudukan fulan, dengan sebab keberkahan fulan, atau dengan kehormatan si fulan, maka ini tidak ada asalnya dalam syariat. Tidak ada asalnya. Walam ta'ti bihi sunnah, tidak pula sunnah, ya, mengajarkannya. Fal wajib tarkuhu, maka yang wajib adalah meninggalkan hal tersebut. Wa huwa laisa minasyirik walakinahu minal bid'ah. Dan itu bukan termasuk bagian syirik, akan tapi termasuk bagian bid'ah. Fal wajib tarku hada, adapun yang wajib adalah meninggalkan hal tersebut. Wa huwa shawab alladhi alaihi jumhur ahli ilm wallahu musta'an, dan itulah yang benar, yang merupakan pendapatnya jumhur ahli ilm, jumhurul ulama, ya, mudah-mudahan tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Ini adalah di antara jawaban Syekh bin Baz rahimahullah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tawassul, dengan kedudukan atau dengan keberkahan ataupun kehormatan seseorang.